Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seperti biasa Anas ibn Malik, ibnnya diganti menjadi bin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW biasanya berkurban dengan 2 ekor kambing kibas bertanduk. Kalau bahasa kita domba, berarti yang sudah dewasa karena bertanduk. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir. Dan beliau meletakkan kaki beliau di atas dahi binatang itu. Dalam suatu lafaz beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Dalam suatu lafaz yang lain 2 ekor kambing yang gemuk. Menurut riwayat Abu Uwanah dalam kitab sahihnya 2 ekor kambing yang mahal dengan menggunakan huruf tha pengganti sin. Jadi dalam bahasa Arab kalau gemuk samin pakai sin. Kalau diganti sinnya menjadi tha, samin artinya mahal. Ya. Di sini dikatakan dengan menggunakan huruf tha yang berarti mahal, samin, sebagai pengganti huruf sin, samin. Ya. Dalam suatu lafaz riwayat Muslim, beliau membaca Bismillahi wallahu akbar. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita ibu-ibu sekalian. Yang pertama adalah Nabi SAW berkurban, dan berkurban adalah ibadah. Puncak ibadah kurban dilakukan pada saat Idul Adha, karena memang hari raya berkurban. Sampai-sampai kita diharamkan berpuasa pada saat itu, dan 3 hari sesudahnya dikenal dengan hari tasyrik, karena kita disuruh menikmati hewan kurban itu, atau dikenal dengan nama lain hari makan dalam Islam. Juga kurban dilakukan setiap saat kalau seseorang ingin mengundang orang lain, dia menyembelihkan hewan, dan ini ibadah. Ini adalah ibadah. Menghidangkan kepada tamu daging, terutama daging kambing, adalah ibadah. Karena memang kurban itu menyembelih karena Allah bukan hanya di Idul Adha, tapi bisa dikerjakan setiap saat. Biasanya dilakukan oleh para sahabat dan Nabi SAW untuk mengundang tamu. Mengundang tamu. Juga bisa dikerjakan kalau seseorang itu melakukan pelanggaran di musim haji, yang biasa dikenal dengan dam. Karena dia melanggar, maka dia menyembelih kambing. Juga bisa dilakukan bagi orang yang sedang umroh. Jadi musim haji, di ibadah haji juga, kalau haji tamattu' kita boleh menyembelih, tapi itu sudah umumnya seperti sama dengan Idul Adha. Tetapi orang umroh yang masih jarang melakukan umroh itu ada kurbannya juga, dikenal dengan hadyu. Jadi di zaman Nabi SAW itu, kalau seperti beliau pada saat mau umroh, sebelum kesepakatan Hudaybiyah, beliau membawa hewan-hewan dari Madinah yang sudah ditandain lehernya untuk disembelih di musim umroh itu atau di waktu umroh itu. Jadi saya sarankan ibu-ibu sekalian kalau lagi umroh, maka lakukan salah satu ibadah ini dengan cara menitipkan uang ke travel atau minta tolong untuk menyembelih dan dibagikan kepada orang-orang susah di sekitar wilayah Mekah. Nah ini juga termasuk ibadah. Makanya kalau mau lebih jelas riwayatnya, bisa ibu-ibu sekalian kembali ke kajian saya Sirah Nabawiyah yang membahas tentang masalah kesepakatan Hudaybiyah. Panjang lebar, jadi bisa diketik Sirah Nabawi atas nama saya, kemudian diketik kesepakatan Hudaybiyah. Itu saya ceritakan panjang lebar riwayat-riwayat sahih tentang masalah adanya hadyu. Dan itu Allah sebutkan juga dalam Al-Quran. Hatta yablugal hadyu mahillah. Sampai hadyu itu sampai pada tempatnya di Mekah untuk disembelih. Itu dikerjakan di musim haji dan di musim umroh. Ya. Jadi ini tentu yang kita bisa ambil pertama bahwasanya Nabi SAW berkurban, dan ada beberapa jenis kurban tadi. Di Idul Adha puncaknya, kemudian pada saat orang melanggar di masalah haji ada denda, dam, kemudian adanya dikerjakan untuk mengundang orang siapa saja, mengundang makan dengan menyembelihkan kambing untuknya, dan tentu masuk dalamnya sapi, masuk dalamnya unta. Intinya menyembelih atas nama Allah dan menghidangkan makan untuk orang lain, dan juga masuk di dalamnya tadi hadyu atau
kita menyembelih untuk umroh atau pada saat umroh. Ya, pada saat umroh. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, adanya penyebutan tentang masalah domba. Kabsyaini akranaini dikatakan dalam hadis ini, 2 ekor domba yang bertanduk. Dan ini kata sebagian ulama adalah diprioritaskan kalau kita mau menyembelih, maka kita menyembelih domba dan kambing. Ya, baik itu di Idul Adha, baik itu karena mengundang orang, baik itu karena dam. Kalau dam ini hukuman karena orang melanggar di musim haji atau di musim umrah, misal memotong kuku, misal mencabut rambut, pada saat sudah niat dan ihram, ini memang harus kambing atau domba, nggak bisa hewan lain. Kemudian pada saat umrah boleh sapi, boleh unta, boleh kambing, gitu kan. Tapi intinya di sini disebutkan secara khusus kalau baginda Nabi SAW fokusnya kepada kambing, ya, kepada kambing. Dan sudah pernah saya sampaikan trik-triknya. Biasanya membuat kambing itu bau atau tidak enak itu justru karena sembelihannya tidak sesuai dengan syariat. Kalau kita sembelih sesuai dengan syariat Allah, pisaunya tajam, kambingnya nggak dibuat tegang, ya, kemudian kalau lagi makan tidak diganggu, dibaringkan pun sambil dielus, lalu kemudian disembelih seakan-akan dia dalam kondisi tidak mengetahui kejadian itu, dengan sangat cepat dieksekusi. Ya, tidak diangkat pisaunya sampai 2 urat besar lehernya putus gitu kan. Itu semua adalah hal-hal yang positif, ya, yang membuat nanti dagingnya bisa jadi lembut. Makanya dilarang oleh Nabi SAW untuk memperlihatkan pisau kepada hewan sembelihan. Dikhawatirkan malah dia stres dan tegang, akhirnya berpengaruh pada kualitas dagingnya. Begitu pula pada saat dia dipaksa, diseret. Pernah ada orang menyeret domba di zaman Nabi SAW dan Umar bin Khattab melihatnya. Lalu Umar mengatakan, apakah kau ingin membunuhnya 2 kali? Apa kau akan mematikannya 2 kali? Jadi nggak boleh diseret, ditarik baik-baik gitu kan, dielus, kemudian baru dibaringkan, itu pun dengan tidak dibuat tegang, baru disembelih. Nah ini diantara hal-hal yang bisa membantu, sebenarnya bukan membantu, memang menjadi penyebab atau faktor utama daging itu jadi lunak. Kemudian yang kedua adalah setelah disembelihkan sudah dengan syariat, dikeluarkan semua darahnya. Jadi persepsi sebagian ibu-ibu mengatakan daging itu kalau ada darahnya malah segar, itu pemahaman yang salah. Karena darah hukumnya haram, nggak boleh kita konsumsi. Dan darah itu sedikit saja kena udara, maka otomatis dia sudah terkontaminasi dengan banyak bakteri. Kalau darah masih dalam tubuh kita, masih belum haram. Seperti misal seseorang gusinya berdarah, lalu dia ketelan darah itu, dia nggak berdosa karena dia masih dalam tubuh. Tapi kalau sudah keluar dari tubuh, secara agama haram, sudah di luar tubuh. Seperti tangan seseorang luka, kemudian dia mengisap darahnya, itu jadi haram, nggak boleh karena sudah kena udara. Secara agama dilarang, secara medis memang berbahaya. Itu sudah terkontaminasi dengan banyak sekali bakteri. Maka darahnya dikeluarkan semua. Saya melihat di Indonesia ada 2 cara mereka mengeluarkan atau menguliti kambing. Cara yang pertama yang paling efektif sebenarnya, yaitu meletakkan atau menggantung kambing dengan kakinya di atas, sehingga semua darahnya keluar pada saat lagi dikulitin. Ini cara yang paling baik. Ada yang kedua saya lihat tidak terlalu efektif ini, yaitu yang digantung adalah kepalanya, ya, sehingga dikulitin dan darahnya kembali masuk ke dalam tubuh. Nah, ini berpengaruh sebenarnya. Ya, ada beberapa daerah saya lihat memang kepalanya walaupun nanti dia kulitin ya, tetap aja ada darah-darah yang masih mengalir. Lebih baik darah itu dialirkan semuanya. Sampai dianjurkan kita atau dilarang kita tidak boleh menguliti hewan kalau belum mati. Maksudnya mati di sini adalah pada saat darahnya semua sudah keluar. Biasanya kalau masih ada pengaruh, ada darah di dalam tubuh, kambingnya atau hewan kurbannya masih bergerak. Ya, biasanya begitu. Kalau darahnya sudah keluar semuanya, umumnya, maka lebih mempercepat dia untuk tidak bergerak lagi, sudah sempurna matinya. Seperti itulah. Kemudian juga hal-hal yang membuat kadang-kadang orang persepsi negatif dengan kambing karena masalah bumbu-bumbu, cara masak. Ya. Jadi yang membuat istilah kolesterol, darah tinggi, sebenarnya bukan daging kambingnya, tapi garam yang kita pakai, santan yang kita pakai, di bumbu masakan gitu kan. Nah ini yang membuat berpengaruh. Ini daging apapun akan sama sebenarnya kalau kita pakai ini. Karena di Indonesia kita sudah terbiasa, rasanya tidak lengkap kalau tidak digoreng misalnya.
Jadi orang-orang Timur Tengah itu heran kalau saya cerita. Di Indonesia kita tuh buat nasi goreng. Dia kaget, nasi digoreng, kaget dia. Bagi mereka asing tuh kalau nasi digoreng, kok nasi digoreng. Belum saya bilang, bukan cuma itu, kita punya pisang goreng. Sekarang ada es krim goreng. Aneh-aneh semua. Tapi pakai gorengan gitu kan. Nah ini minyaknya yang jadi masalah. Jadi bukan dagingnya, minyak yang berlebihan, garam yang berlebihan, santan yang kita pakai, itu semua yang jadi masalah. Dan kita sedang bicara dagingnya dan bukan jeroannya. Makanya Nabi SAW sembelih 2 domba. Dan di sini dianjurkan domba yang sudah bertanduk, artinya di atas 1 tahun umurnya. Di atas 1 tahun umur. Jadi untuk akikah, untuk kurban syaratnya harus 1 tahun minimal ke atas. 1 tahun minimal ke atas ya. Ini pelajaran yang kedua tentang masalah kurban kambing atau domba. Pelajaran yang ketiga yang kita ambil dari sini adalah perlunya seseorang itu fokus kepada kambing yang sempurna atau hewan kurban yang sempurna. Baik itu dia gemuk atau juga dia mahal. Sebagian sahabat, mereka 6 bulan sebelum Idul Adha sudah beli hewannya, lalu digemukin, jadi dipelihara, ya, digemukin, nggak mungkin gebuk, gemuk, ya, digemukin, ya, jadi dipelihara, dikasih makanan yang sehat, sampai-sampai domba-domba mereka itu terlihat lebih besar beberapa kali lipat dibandingkan waktu dia beli. Padahal cuma 6 bulan dalam proses pemeliharaannya. Dan itu tujuannya memang khusus untuk khusus untuk kurban. Tentu dari sisi sehat dagingnya lebih banyak, maka lebih banyak pahalanya. Dan juga dari sisi harga yang mahal, maka sedekahnya meningkat. Ya. Oleh karena itu memang wajar kalau seseorang mengeluarkan, kalau dia mampu dia keluarkan lebih mahal, bagus sekali gitu kan. Bagus sekali, malah insya Allah itu ada pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah cara penyembelihannya. Nabi SAW menyembelih sendiri dengan kedua telapak tangan beliau SAW. Dan beliau di sini dalam hadis dikatakan meletakkan kakinya di atas dahinya. Maksudnya kaki Nabi SAW yang satu itu berada di atas kepala, ya, atau dekat kepala si kambing atau domba ini. Kemudian beliau menyembelihnya. Ya, dalam arti kata bukan menginjak, ya, jangan difahami menginjak. Nah, biasanya kalau kambing sudah akan disembelih, kaki penyembelihnya itu biasa berada di antara leher atau kepala, gitu kan. Jadi Nabi SAW meletakkan di dekat kepala si kambing tadi dan bukan menekan atau menginjaknya. Kemudian mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar dan terdengar oleh para sahabat. Begitu pula kalau seandainya ada riwayat yang menyebutkan kita boleh menambahkan nama. Kita boleh menambahkan nama, misal Bismillahi Allahu Akbar, ini untuk saya, atau hadzali, gitu kan. Kemudian juga kalau orang lain titipkan, kita bisa mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Misal seseorang wanita Aisyah menitipkan, saya mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, hadzali Aisyah. Ya, ini untuk Aisyah. Fataqabbal minha, atau terimalah darinya.